Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan 9 ini. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan mempelajari mengenai pemrograman dengan PHP. Nah, PHP ini sebenarnya apa sih gitu ya? PHP ini adalah, kita buka. Nah, ini berdasarkan sumber dari salah satu website ternama ya, yang penyedia hosting, dia Niaga Hoster. Nah, PHP atau biasa disebut Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Nah, ada server-side scripting open source ya. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Nah, pada sebuah scripting, jadi ketika bahasa itu ditulis dalam sebuah file, nah PHP dapat menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Jadi ketika di run itu si instruksi atau script PHP itu akan dijalankan. Nah, kemudian hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. Nah, jadi outputannya itu tergantung dari apa yang kita tulis dalam scripting bahasa menggunakan PHP ini. Nah, maka dari itu PHP merupakan bahasa pemrograman server side. Nah, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Nah, tentunya kita kali ini kita menggunakan Apache ya, dimana Apache ini seperti yang telah kita install terlebih dahulu sebelumnya, yaitu install XAMPP ya. Nah, kalau misalkan teman-teman atau sekalian itu XAMPP-nya masih versi yang lama, coba ke versi update ya XAMPP-nya ke versi yang terbaru. Editor ya, tools yang digunakan untuk praktikum text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Silakan bagi teman-teman yang punya rekomendasi lain, silakan gunakan. Oke, kita lanjut saja. Oh iya, di sini ada logo ya PHP, terus di sini ada keliling. Nah, di sekelilingnya ini merupakan framework ya. Nah, framework ini merupakan framework yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya ini akan kita pelajari di semester selanjutnya. Oke, untuk itu kita coba instalasi terlebih dahulu XAMPP-nya ya. Meskipun ini sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain, kita coba saya coba jelaskan kembali ya. Untuk yang sudah terinstall namun versinya masih lama, kalian bisa update ya ke versi yang 330 tadi. Oke, pertama-tama kalian buka terlebih dahulu browser, maaf. Download dulu ya XAMPP-nya. Ini Apache Friends. Nah, kita cek apakah ada updatean terbaru. Nah, ini cari yang terbaru nih. Ini 8 PHP yang 8.1 ini kayaknya terbaru. Boleh kalian install ini. Nah, minimal di 7.4.27 ya. Boleh kalian download. Karena di sini saya udah terinstall ya XAMPP-nya. Kalian download, kemudian buka hasil downloadannya. Ke data, software aplikasi, ke mana ya? Nah, ini ya. Ini saya masih yang 8.0 ya. Oke, kita install aja. Di sini kalian tinggal ketik yes.
Nah karena ini di oke aja. Nah ini tinggal next ya sampai hingga akhirnya semua terinstall. Ini juga sama, tinggal next aja. Nah ini juga next aja ya. Nah ketika next itu kemudian akan menginstal. Nah ini select foldernya ini nggak apa-apa ya, di C aja ya, kita fungsikan default penyimpanan foldernya itu di C supaya mudah juga. Oke, ini saya cancel terlebih dulu karena ini tinggal next aja ya nantinya. Jadi saya cancel aja karena sudah terinstall. Nah nanti kita akan buka foldernya, buka XAMPP. Nah kemudian buka xampcontrol.exe ini. Nah seperti ini. Nah ini awalnya ini tidak ada apa-apa ya. Kemudian di start. Nah oke, ulangi. Oke. Maaf ya tadi terjadi error. Sebenarnya itu ada problem ya ketika tadi saya akan menginstal kembali XAMPP. Nah jadi karena nggak jadi yang tadi itu, yang untuk yang kedua kalinya, nah ternyata ada yang korup, ada file yang memang terinstall kemudian mereplace file yang lama itu, sehingga karena tadi langsung saya cancel akhirnya jadi crash si XAMPP nya. Tetapi dari balik error tadi itu solusinya gimana? Oke, kita buka XAMPP. Nah ini kan jadi soft lagi. Kalian tadi percuma juga itu saya mengubah port yang ini, port ini saya ubah, utak-atik itu tidak akan berhasil. Maka dari itu saya langsung saja ke filenya, ke XAMPP, masuk ke MySQL nya. Nah lalu masuk ke data. Nah di dalam data ini kan ada data-data kalian. Nah ini coba di backup terlebih dahulu data ini. Nah kalian buat folder baru lah ya, folder baru misalkan data vault. Nah kalian pindahin data yang di sini ke sini. Maaf, di copy dulu ya. Nah di copy dulu ke sini, barulah ini kita ini kosongkan, ini semua kosongkan, kemudian nah isi yang di backup ini. Nah isi yang data yang tadi, folder data ini isi dengan isian dari backup ini. Nah paste di sini. Nah ini ya, paste di sini. Nah kemudian kan backupnya kan datanya seperti ini. Nah kemudian kalian masukkan kembali lagi aja, soalnya kan di situ ada data nih, data out kan ada. Nah kayak ini database koleksiku atau data kalian ya. Nah ini pindahkan saja langsung, copy dulu aja, copy, kemudian masukkan ke yang data ini, copy. Nah berupa foldernya aja ya. Nah kemudian masuk ke data out lagi. Nah performance schema dan PHP admin ini kopikan lagi, paste di sini, dan sehingga ini yang default ini, yang backupan ini ke replace sama yang data lama kita, data lama yang tadi ya, di replace dengan data performance schema dan PHP admin yang lama. Kemudian IB data 1 juga. Nah IB data 1 juga ini di replace gitu di data ini yang baru. Oke, itu aja sih tipsnya kalau misalkan kalian tiba-tiba mengalami error ya. Ingat, jangan dulu di
install ulang. Soalnya sayang itu data kita harus ngulangin lagi dari awal. Kita cek lagi. Oke. Nah, ini ada data saya ya. Nah, oke, aman ya. Ini masih bisa dibuka. Nah, jadi inilah tampilan nanti kita akan buat database juga di sini menggunakan SQL, PHP dan MySQL. Oke, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembuatan file PHP ya, scripting PHP. Nah, kita akan mencoba menampilkan hello world. Nah, sebelumnya kita harus tahu sintaks yang digunakan PHP. Nah, sintaksnya itu seperti ini. PHP, maaf. Nah, jadi untuk awalannya kita ketikkan PHP. Nah, untuk buka kurung tanda tanya lalu PHP. Nah, ini diakhiri dengan tanda tanya kembali, tutup kurung V ya. Nah, kalau di save ini di Visual Studio dia pasti akan menghilang dan dia tidak perlu ada tutupan kembali ya, tidak ada tutupan PHP, tapi ini tidak akan error karena ini memang sudah dari sananya itu. Seperti itu, ketika di save dia pasti menghilang. Nah, sekarang kita bagaimana untuk print out di PHP ya. Nah, priori itu ada echo. Nah, echo nah, untuk print out itu kita menggunakan echo di PHP ya. Nah, echo hello world. Jangan lupa titik koma. Nah, Ctrl S. Nah, sekarang bagaimana kita ngerun si file scripting PHP ini. Nah, kalian masuk ke web browser ya, karena ingat ya tadi PHP dapat dijalankan di server side ya, di dalam web server, dapat dieksekusi di web server. Maka dari itu kita langsung panggil aja lewat web server tadi, karena tadi kita udah menggunakan Apache ya, udah diaktifkan localhost. Nah, localhost di sini oh iya, untuk membuat file PHP ini, nah kalian masuk ke masuk ke SMPP. Nah, kalian masuk di htdocs. Nah, di htdocs ini barulah kalian membuat sebuah project baru. Di sini saya sudah membuat project ini, folder pertemuan 9. Di dalamnya baru di sini adalah file PHP-nya. Kalau misalkan di luar dari ini, dia tidak dapat dieksekusi karena kan tadi bersifat server side di dalam web server. Nah, oke. Di sini juga saya sudah memasukkan di sini ya, udah htdocs nih ya. Buka foldernya htdocs. Jadi kita langsung saja run localhost. Nah, localhost kemudian slash. Nah, tadi di mana letak kita menyimpankan file PHP-nya tadi di folder pertemuan 9. Nah, kemudian di folder pertemuan 9 nama filenya apa gitu. Karena tadi punya filenya hello world.php. Nah, maka dia akan menghasilkan outputan dari hasil scripting kita tadi, yaitu hello world. Oke, teman-teman, di sini baru perkenalan aja ya untuk hello world. Dan bagaimana kalau misalkan ini kan berupa string. Nah, kalau misalkan ini berupa integer gimana? Tidak usah khawatir. Nah, di sini kita bisa
ngaco juga, langsung aja misalkan angkanya 26. Nah, dia akan seperti ini. Melanjutkan ya. Nah, bagaimana agar caranya gitu? Ini itu di bawah hello world. Ya di bawah hello world. Kita bisa menambahkan tag HTML di sini. Nah, biar supaya si echo yang angka 26 itu ada di bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di dalam echo, di dalam PHP kita bisa kita bisa menggunakan tag HTML ya sebagai formatting. Oke. Mungkin di sini cukup sekian terlebih dahulu ya. Untuk latihannya segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata yang tidak berkenan. Mohon dimaklumi, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 10. Nah, di situ kita akan membahas mengenai dasar-dasar PHP. Oke, wa akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.